Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas persegi. Nah, sebelumnya marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas pengertian dan sifat dari persegi. Pengertiannya di sini kurang lebihnya hampir sama dengan persegi panjang yang kemarin ya. Kalau persegi sendiri adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat dari persegi. Nah, di sini persegi ada persegi ABCD. Jadi apabila disuruh menggambar ya, ini urutannya, misalnya A-nya di sini berarti bisa B di sini CD. Nggak boleh AB kemudian CD, tidak boleh, harus urut atau berotasi sesuai dengan jarum jam ataupun kebalikan dari jarum jam, seperti itu. Jadi seperti ini, A B C D, di sini urutannya ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, atau bisa dibalik A B C D ke sini. Nah, sifat yang pertama dari persegi yaitu keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Jadi sisi AB ini sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD. Nah, yang membedakan persegi dengan persegi panjang, kalau persegi ini sisinya itu sama panjang semua. Kalau persegi panjang kemarin sisinya itu ada sepasang sisi yang sama, seperti itu. Nah, di sini AB juga sejajar dengan CD dan AD sejajar dengan BC. AB dengan CD dan BC dengan AD. Nah, kemudian sifat yang kedua, semua sudutnya 90 derajat. Jadi sudut A ini besarnya 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D 90 derajat. Nah, sifat yang ketiga memiliki dua diagonal sama panjang. Nah, apabila kita tarik dari titik A ke titik C, ini merupakan diagonal yang pertama dari persegi. Kemudian titik B kita tarik ke titik D, ini diagonal yang kedua. Nah, panjang diagonal dari AC itu sama dengan panjang dari diagonal BD. Nah, kita lanjut, sifat yang keempat yaitu dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Nah, ini kalau persegi panjang yang kemarin itu hanya dapat 4 cara, kemudian kalau persegi ini dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Kita bisa lihat di sini letak yang pertama. Di sini letaknya adalah titik A itu di sebelah kiri bawah. Kemudian B, C, D. Nah, ini letak yang pertama seperti ini. Kemudian letak yang kedua di sini, persegi yang kedua di sini merupakan persegi yang dibalik ke arah kiri ataupun ke kanan dari letak yang pertama itu. Jadi posisi yang kedua ini apabila dibalik ke arah ke kiri maupun ke kanan, di sini jadi letak dari titik A ini menjadi titik B, kemudian titik B menjadi titik A, C menjadi titik D, dan D menjadi titik C. Nah, ini kebalikannya. Kemudian dari letak satu ini kita balik ke arah bawah ataupun ke arah atas, ini menghasilkan letak ketiga di sini. Jadi titik A ditempati oleh titik D dan titik D ditempati oleh titik A. Dan untuk titik C dan B ini juga kebalikannya, di titik B ditempati C dan C ditempati B. Nah, dari letak satu juga ini dibalik melalui diagonal AC, sehingga posisi A-nya masih tetap sama dan C-nya masih tetap sama. Yang berbeda adalah di titik B dan D-nya. Di titik B ini ditempati oleh titik D, sementara di titik D ditempati oleh titik B. Nah, untuk letak yang kelima ini dari posisi awal letak 1, ini kita balik dengan menggunakan diagonal
dari diagonal BD, sehingga titik B dan D-nya masih tetap sama, tetapi titik C dan A-nya ini berkebalikan. Jadi di titik A itu ditempati titik C dan titik C ditempati titik A. Kemudian di sini di letak 6 ini merupakan persegi dari letak 1 itu diputar 180 derajat, sehingga titik A ditempati titik C ini diputar 180 derajat, titik A ditempati titik C, kemudian titik D ditempati titik B, titik C sendiri ditempati titik A, dan titik titik B ditempati titik D. Nah, untuk letak 7 ini kita putar sebanyak 90 derajat. Jadi titik A ditempati titik B, titik D ditempati titik A, titik C ditempati titik D, titik B ditempati titik C. Nah, kemudian letak yang ke-8 yang terakhir yaitu ini diputar sebanyak 270 derajat. Nah, tadi perputaran itu mengikuti arah jarum jam ya. Ini boleh dibalik berlawanan arah jarum jam ataupun mengikuti arah dari jarum jam. Sementara itu di titik letak 8 ini tadi yaitu kita putar sebanyak 270 derajat. Jadi titik A ini ditempati titik D. Titik B ditempati titik A, titik C ditempati titik B, kemudian titik D ditempati titik C. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari persegi. Kita lanjut di keliling dan luas persegi. Nah, di sini ada persegi ABCD dengan sisi AB ini kita misalkan sebagai S. S ini adalah sisi, BC ini sama dengan sisi karena tadi sifat dari persegi adalah sisinya sama panjang, maka sisi-sisinya ini kita misalkan dengan huruf S. Nah, kita ingat kembali konsep dari keliling. Konsep dari keliling itu adalah jumlah semua dari sisi. Maka rumus dari keliling persegi yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Ini untuk persegi ABCD. Nah, ABCD tadi tiap sisinya kita misalkan dengan S atau sisi, maka S ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 4 kali. Maka kita bisa tuliskan rumus keliling dari persegi yaitu K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah, kita sudah menemukan rumus dari persegi. Kita lanjut di luas persegi. Luas persegi konsep luas, kita ingat lagi konsep luas yaitu daerah yang dibatasi oleh sisi. Jadi luasnya itu ada di dalam dari bangun persegi ini. Nah, untuk luas persegi sendiri itu adalah perkalian dari sisi kali sisi. Jadi kita bisa tuliskan luasnya adalah S kali S atau sisi kali sisi. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut di contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang AB yaitu 6 cm dan AO 3/2 cm. Tentukan. Nah, di sini ada gambar persegi ABCD dengan titik perpotongan antara diagonal AC dan BD ada di titik O. Nah, di sini kita disuruh menentukan panjang BC, CD dan AD, panjang CO, BO dan DO, panjang AC dan BD, besar sudut B dan sudut O. Nah, kita langsung jawab satu persatu. Nah, di sini yang pertama menurut sifat-sifat persegi bahwa panjang AB, BC, CD dan AD itu adalah sama. Jadi apabila kita di soal tadi diketahui AB 6 cm, maka panjang BC, CD dan AD adalah 6 cm di sini. Kemudian di sini diketahui panjang AO. AO ini yang ini ya. AO itu adalah 3/2 kuadrat cm. Di sini kita disuruh menentukan panjang dari CO, BO, dan DO.
Karena di sini AC, panjang dari AC ini kita dibagi dua, ini adalah panjangnya diketahui dari soal 3 akar 2 kuadrat cm, maka panjang CO di sini panjangnya sama ya. Panjang AO, CO, BO, DO ini adalah panjangnya sama, yaitu 3 akar 2 kuadrat cm. Nah, kemudian yang ketiga kita disuruh menentukan panjang AC dan BD. Karena diketahui panjang AO, CO, BO, DO tadi 3 akar 2 kuadrat, maka panjang AC sama dengan AO ditambah CO atau OC. Jadi 3 akar kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan ini yang dijumlahkan, yaitu angka yang depannya. Kalau perkalian, ini yang dikalikan semuanya, kalau dijumlahkan cukup angka yang di depan dari akar kuadratnya. Jadi 3 ditambah 3 yaitu 6 akar 2 kuadrat cm. Nah, kemudian untuk panjang dari BD yaitu jumlah dari BO ditambah DO. Jadi sama, yaitu 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat cm. Kemudian kita disuruh menentukan besar sudut B dan sudut O. Nah, kita juga sudah tahu tadi sifat dari persegi, yaitu setiap titik dari persegi itu, setiap sudut atau setiap titik ABCD ini besarnya adalah 90 derajat. Sementara di sini kita disuruh menentukan besar dari sudut B. Jadi sudut B ini adalah besarnya 90 derajat. Kemudian untuk sudut O di sini apabila kita tahu satu lingkaran penuh itu adalah 360. Nah, karena di sini besarnya sama, tiap bagian ini besarnya sama, maka 360 derajat kita bagi 4, yaitu kita mendapatkan 90 derajat. Nah, apabila kita disuruh menentukan besar sudut dari tiap-tiap bagian ini, maka tiap bagian ini besarnya adalah 90 derajat. Untuk contoh soal 1 sudah, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal jika diketahui keliling suatu persegi 48 cm, tentukan luas dari persegi tersebut. Nah, kita langsung jawab. Di sini diketahui kelilingnya ada 48 cm. Nah, kita ditanya atau disuruh menjawab luas dari persegi tersebut. Maka kita langkah yang pertama, karena di sini yang diketahui keliling, maka kita menentukan sisi terlebih dahulu, sisi dari persegi tersebut menggunakan rumus dari keliling. Nah, kelilingnya tadi kan sudah diketahui 48 cm, maka kita bisa menuliskan kelilingnya 48. Karena rumus keliling 4 kali S, maka 48 sama dengan 4S atau 4 kali S ini. Nah, untuk mencari S, yaitu berarti 48 dibagi 4. Jadi, S ketemu 12 cm. Jadi sisi dari persegi tersebut adalah 12 cm. Kemudian kita bisa lanjut ke menentukan luasnya. Luas rumusnya adalah sisi kali sisi. Maka kita bisa masukkan 12 dikalikan 12. Maka hasilnya adalah 144. Jadi luas persegi tersebut adalah 144 cm persegi. Ingat ya, kalau satuan luas menggunakan persegi, kalau satuan keliling cukup tidak menggunakan tanda 2 atau persegi ini. Kita lanjut di contoh soal yang ketiga. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada bangun datar, ada beberapa bangun datar ya. Yang bangun pertama ini merupakan bangun dari persegi panjang. Kemudian bangun yang kedua ini merupakan karena ada tanda ini 2 ini menandakan sisinya sama panjang. Karena sisinya sama panjang merupakan sifat dari persegi, jadi bangun kedua ini merupakan bangun persegi. Kemudian bangun ketiga ini juga sisinya sama panjang, jadi bangun ketiga merupakan persegi. Nah, kita di sini disuruh menentukan halaman sebuah rumah terbentuk seperti gambar di atas. Maka luas halaman tersebut adalah, nah di sini kita disuruh menentukan luas dari bangun di atas. Kita jawab yang diketahui bangun pertama. Kita lihat terlebih dahulu bangun pertama.
titik ini sampai di sini adalah besarnya 6 cm. Nah, di sini tadi ada tanda titik 2. Ini besarnya 8 cm, maka titik di sini tandanya sama, berarti di sini besarnya adalah 8 cm. Maka panjang dari titik ini sampai titik ini yaitu 6 ditambah 8 cm, jadi 14 cm untuk panjangnya. Kemudian untuk lebarnya di sini kita lihat di bangun pertama ini diketahui 3 cm, kemudian ketambahan ini bangun ketiga. Nah, di sini tandanya sama yaitu 5 cm ya. Ini berarti di sini panjang dari bawah ini yaitu 5. Jadi lebar dari persegi panjang itu adalah 3 ditambahkan 5 yaitu 8 cm. Kemudian di sini sudah diketahui untuk bangun yang pertama, kita yang diketahui lagi dari bangun yang kedua. Bangun kedua di sini merupakan persegi, jadi sisinya adalah 8 cm. Kemudian bangun yang ketiga sisinya adalah 5 cm. Nah, lanjut ditanya di sini luas halaman. Luas halaman dari bentuk bangun seperti di gambar. Kita langsung jawab satu persatu. Jadi luas halaman yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3. Nah, luas bangun 1 itu merupakan persegi panjang, jadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi kemudian bangun 2 dan 3 persegi, jadi rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, kita bisa masukkan panjangnya dari luas bangun 1 itu adalah 14 dikalikan lebarnya 8 ditambah sisi kali sisi dari bangun kedua yaitu 8 kali 8 ditambah sisi kali sisi dari bangun ketiga adalah 5 kali 5. Jadi 14 kali 8 112 ditambah 8 kali 8 yaitu 64 ditambah 5 kali 5 adalah 25. Jadi hasilnya adalah 201 cm persegi. Jadi bisa kita simpulkan luas halaman tersebut adalah 201 cm persegi. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk materi persegi hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.